Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin mau cari makan dulu, guys. Bab 1701 sampai bab 1705, tidak sulit membedakannya dari mata Zeus. Pasti sangat sulit untuk bergabung dengan inspeksi Guang Mingmen. Hua Duo dan Jingjing bingung. Zeus bertanya dengan serius, "Tuan Zeus, Anda baru saja mengatakan bahwa pemeriksaan untuk bergabung dengan sekte Guangming akan sangat ketat. Bisakah Anda menjelaskannya kepada kami secara detail?" Jadi dia menceritakan semua yang dia ketahui tentang pekerjaan penyelidikan awal untuk bergabung dengan sekte Guangming. Sejauh yang saya tahu, jika Anda ingin bergabung dengan sekte Guangming, hal terpenting dalam tahap penyelidikan awal adalah menjual jiwa Anda. Yang disebut menjual jiwa Anda berarti melakukan sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan. Lebih tepatnya, itu harus bertentangan dengan keyakinanmu sendiri, sesuatu yang bertentangan dengan keinginanmu sendiri. Misalnya, kamu adalah orang yang percaya pada Tuhan. Tetapi jika kamu ingin bergabung dengan sekte cahaya, kamu harus melakukannya sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Jika Anda adalah orang yang baik, maka mereka akan membiarkan Anda membunuh orang dan membakarnya. Singkatnya, mereka akan mencoba segala cara untuk menghancurkan pertahanan psikologis Anda sepenuhnya, sehingga Anda akan sepenuhnya menjadi orang lain dan jatuh ke tangan mereka. Boneka, dengarkan Zeus mengatakan ini, ekspresi wajah Hua Duo dan Jingjing menjadi serius. Kedua gadis itu saling memandang. Jingjing bertanya kepada Zeus, "Apa yang akan terjadi jika kamu tidak melakukannya?" Zeus menjawab dengan serius, "Jika kamu tidak melakukannya, maka kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte cahaya saat ini." Ada ketukan di pintu. Suetu dengan cepat melangkah maju dan membuka pintu. Zhang Jingjing masuk dari pintu saat ini, baru saja masuk ke pintu. Zhang Jingjing mendatangi Hua Duo dan Ningjing dengan ekspresi serius. Melihat ekspresi wajah Zhang Jingjing, Hua Duo tidak sabar untuk bertanya, "Bagaimana? Apa yang kamu temukan ketika kamu keluar untuk menyelidiki?" Zhang Jingjing berkata terus terang, "Duo, Sister Ning, sepertinya kami masih berpikir terlalu banyak tentang masalah ini." Itu mudah. Mendengar ini, Hua Duo dengan cepat bertanya, "Apa maksud Anda?" Zhang Jingjing berkata dengan serius, "Benar, saya keluar dan melakukan wawancara dan investigasi, dan menemukan bahwa mereka yang berencana bergabung dengan sekte Guangming, dan mereka yang telah bergabung dengan sekte Guangming, semuanya adalah dua ekstrim." Jingjing bertanya, "Katakan padaku dengan cepat, apa dua ekstrim itu?" Zhang Jingjing duduk di kursi di sebelahnya dan berkata terus terang kepada semua orang, entah mereka benar-benar gila, atau mereka menyamar sebagai manusia. Meskipun menurut propaganda sekte Guangming, setelah bergabung, sekte Guangming dapat memberikan semua yang mereka inginkan kepada anggotanya. Mereka dapat menikmati layanan terbaik di dunia. Mereka dapat memperoleh kekuasaan dan kekayaan yang mereka inginkan, dan mereka bahkan dapat memuaskan semua keinginan. Tetapi orang-orang ini hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah mencapai puncak rantai makanan. Tujuan utamanya adalah mencari kehidupan abadi. Hua Duo dan Jingjing sering mendengar kata ini di Tiongkok. Tapi di Tiongkok, kata hidup kekal kebanyakan muncul dalam sekte. Dan sejauh ini, sangat umum melihat orang yang abadi. Namun, tidak jelas apakah orang lain telah memperhatikan yang abadi sejauh ini. Namun mereka belum menemukan orang yang bisa hidup selamanya. Tepat ketika beberapa orang bingung, Li Fugui datang bersama Casey. Keduanya baru saja masuk. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, Li Fugui berkata terus terang kepada beberapa orang, "Izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Para petinggi telah setuju untuk mengizinkan saya bergabung dengan sekte Guangming.
tetapi premisnya adalah saya harus melalui serangkaian inspeksi, jadi dalam beberapa hari ke depan waktunya, Anda harus melakukan sesuatu untuk saya. Pada saat ini, Zhang Jingjing memandang Casey dengan tidak percaya. Dia bertanya kepada Li Fugui, "Kapten, siapakah wanita cantik ini?" Li Fugui tersenyum tipis dan bertanya kepada Zhang Jingjing, "Ada apa? Apakah kamu tidak mengenalnya?" Hua Duo berdiri dengan cepat. Setelah membisikkan beberapa kata di telinga Zhang Jingjing, mata Zhang Jingjing langsung melebar dan dia menatap Casey di depannya dengan tidak percaya. Setelah sekian lama, Zhang Jingjing akhirnya berbicara. Dia berkata dengan suara gemetar, "Apa, Nona Casey? Apakah dia benar-benar anggota dari Sekte Guangming?" Hua Duo terdiam beberapa saat. "Saya berpikir, mengapa Anda membicarakan hal ini? Aku baru saja memberitahumu secara diam-diam, hanya untuk memberitahumu di dalam hatimu. Anda sekarang hanya terdiam." Sekarang setelah Zhang Jingjing mengatakan ini, Hua Duo hanya bisa menghela nafas tanpa daya dan mengangguk ringan. Casey tampak tenang. Sambil tersenyum, dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya ke Zhang Jingjing. Sambil berjabat tangan, dia berkata terus terang kepada Zhang Jingjing, "Halo, saya memang anggota Guangming Men. Sebenarnya tidak ada yang perlu disembunyikan tentang hal semacam ini. Bagaimanapun, dia adalah anggota dari Sekte Cahaya. Selain itu, dia baru saja mengungkapkan identitasnya di depan orang-orang ini." Zhang Jingjing mengerutkan kening dan menatap Casey dengan tidak percaya. Setelah berjabat tangan dengan Casey, Zhang Jingjing hanya menyebut namanya dengan agak tidak nyaman. Setelah mendengarkan Zhang Jingjing memperkenalkan dirinya, Casey berbalik dan memandang Li Fugui dengan penuh arti. Bahkan, dari ekspresi wajah ketiga gadis ini, Casey bisa merasakan kalau hubungan ketiga wanita cantik China ini dengan Li Fugui pasti luar biasa. Tapi ini tidak terlalu penting bagi Casey, karena dia dekat dengan Li Fugui kali ini. Hanya karena aku menyukai pemuda ini, mengenai apakah saya bisa mengembangkan hubungan dengan pemuda ini di masa depan. Artinya, mereka langsung menjadi suami istri. Ini semua tidak diketahui. Sambil berpikir seperti ini dalam benaknya, Katie tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Tuan Li, hari ini sudah larut. Saya ingin tahu apakah Anda boleh mengizinkan saya kembali dulu jika memungkinkan. Jangan khawatir, tunggu sampai besok pagi, aku pasti akan datang kepadamu." Mendengar ini, Li Fugui secara alami mengangguk setuju. Dan dia berkata kepada Suetu, "Suetu, tolong antar Nona Casey pulang." Suetu berdiri dan bertanya pada Casey, "Nona Casey, apakah Anda tidak berencana untuk tinggal di sini? Mengapa Anda menginginkannya begitu cepat? Kembali." Casey tersenyum dan berkata, "Saya awalnya berencana untuk tinggal di sini. Tetapi saya baru saja menelepon atasan dan mengetahui bahwa atasan berencana mengizinkan Tuan Li bergabung dengan kami. Jika saya tinggal di sini malam ini, itu mungkin mempengaruhi kesuksesan Tuan Li. Bergabunglah dengan kami di Gerbang Cahaya. Jadi menurutku lebih baik aku kembali." Suruh Casey pergi. Beberapa orang baru saja kembali ke kamar. Zhang Jingjing tidak sabar untuk bertanya kepada Li Fugui, "Kapten, tahukah Anda bahwa bergabung dengan Sekte Guangming berarti menjual jiwa Anda?" Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya tahu, Casey sudah memberitahuku semua ini." Zhang Jingjing dia terus bertanya, "Kalau begitu, tahukah Anda apa yang diperlukan untuk menjual jiwa Anda?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu, tapi menurut saya itu tidak masalah. Bagaimanapun, kita berada di luar negeri. Apakah mereka meminta kita melakukannya? Ayo lakukan apapun yang kita inginkan." Zhang Jingjing berkata dengan heran, "Lalu jika mereka memintamu untuk membunuh, apakah kamu akan membunuh juga?"
Li Fugui berkata sambil tersenyum. Lihat apa yang kamu katakan. Apakah kita sudah membunuh sedikit orang selama ini? Itu membuat Zhang Jingjing, Hua Duo dan lainnya tutup mulut. Memang, ingin semuanya. Banyak orang tewas di tangan mereka. Tapi inilah masalahnya. Kebanyakan orang yang mereka bunuh adalah orang jahat. Tapi pemeriksaan Guang Mingmen, jika mereka dibiarkan membunuh orang, tidak diketahui apakah orang yang mereka bunuh adalah orang jahat. Sangat mungkin, jika saatnya tiba, Guang Mingmen akan membiarkan Li Fugui membunuh siapapun di sekitarnya. Setelah melihat mata khawatir Zhang Jingjing, Hua Duo dan lainnya, Li Fugui bisa melihat pikiran orang lain secara sekilas. Dia tersenyum dan berkata, "Oke, jangan khawatir. Jika mereka benar-benar memintaku untuk membunuh salah satu dari kalian, aku hanya perlu menipu mereka. Haha, jangan lupa, aku juga seorang master di level Naschen Soul sekarang. Ditambah lagi, mereka tidak tahu seberapa kuat keterampilan medis saya. Apakah Anda pikir Anda masih belum tahu?" Saat Li Fugui sedang berbicara dengan Zhang Jingjing dan yang lainnya. Tanpa diduga, ponsel Li Fugui berdering. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Li Fugui saat ini. Termasuk Zeus dan Alisa, mereka juga memandang Li Fugui dengan ekspresi gelisah. Li Fugui mengeluarkan ponselnya dan melihat ide penelepon yang tidak dikenalnya. Dia berhenti sejenak dan kemudian dengan tenang menjawab panggilan itu. Saat panggilan tersambung, tanpa diduga, seorang pria bertanya dengan suara rendah dan kuat dari ujung sana, "Apakah Anda Tuan Li Fugui dari Tiongkok?" Li Fugui setuju. "Ya, benar, baiklah, sekarang kami akan melakukan pemeriksaan pertama terhadap Anda. Tugas pertama yang akan kami berikan kepada Anda, silakan dengarkan sekarang. Ada sebuah kedai kopi di sisi kiri hotel tempat Anda berada. Tinggal, ada sebuah gang kecil di belakang museum, dan ada 3 orang tunawisma di gang tersebut. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah pergi dan mematahkan kaki para tunawisma ini." Li Fugui tercengang setelah mendengar permintaan ini. Apakah ini dianggap sebagai inspeksi? Bukankah ini menjadikannya seorang gangster? Dan bahkan jika dia seorang gangster, Anda mungkin tidak bisa melakukan hal yang tidak tahu malu, bukan? Tepat ketika Li Fugui hendak mengutuk, pihak lain melanjutkan, "Sekarang jam 6 sore. Kami akan memberi Anda waktu setengah jam untuk menyelesaikan misi ini. Juga, setelah misi selesai, saya harap Anda tidak ditangkap oleh penduduk setempat polisi. Jika Anda tertangkap oleh polisi, misi akan dinyatakan gagal. Anda juga akan kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Guangming kami," kata pihak lain. Tanpa memberi kesempatan pada Li Fugui untuk bertanya, dia langsung menutup telepon. Melihat telepon yang telah ditutup, Li Fugui agak tercengang. Setelah melihat ekspresi wajah Li Fugui, Hua Duo buru-buru melangkah maju dan bertanya pada Li Fugui dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kabarmu, Fugui? Tugas apa yang diberikan pihak lain kepadamu?" Sambil tersenyum masam, dia menjelaskan isi misinya. Tunggu sampai dia selesai berbicara. Hua Duo, Zhang Jingjing dan lainnya juga benar-benar tercengang. Beberapa orang memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Zeus menghela nafas lega dan berkata kepada Li Fugui dan yang lainnya, "Sepertinya pemeriksaan mereka terhadap Anda tidak terlalu keras. Saya pikir dengan keahlian Anda, Tuan Li, akan mudah untuk menyelesaikan masalah ini." Sambil meringis, "Meskipun mudah untuk melakukan hal semacam ini, bagaimanapun juga, saya juga ketua grup farmasi Tangtang, kapten game ke-6, dan pemilik lembah Baihua. Sekarang Anda meminta saya untuk lari dan sela ketiga gelandangan itu. Kaki, bukankah ini omong kosong? Apa-apaan ini? Orang macam apa yang ada di gerbang Guangming ini?"
Bagaimana kamu bisa memikirkan cara memeriksa orang seperti ini? Ning Jing, yang sedang duduk di sebelahnya, bertanya pada Li Fugui. Dia bertanya dengan serius, apakah kamu akan melakukan ini atau tidak? Li Fugui menghela nafas dan berkata, bagaimana jika kamu tidak melakukannya? Jika kamu tidak melakukannya, aku menang, bahkan tidak berpikir untuk bergabung dengan Sekte Guangming. Setengah jam, waktu yang cukup. Mari kita diskusikan dulu dengan ketiga tunawisma ini. Tanyakan kepada mereka apakah mereka setuju saya mematahkan kaki mereka. Di sisi lain, Hua Duo, Jing Jing dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Hal semacam ini, hanya orang gila yang setuju. Bagaimana orang normal bisa setuju jika kakinya dipatahkan? Namun, sebelum Li Fugui membuat keputusan ini, dia sudah memikirkan tindakan pencegahan yang sesuai. Seperti kata pepatah, uang bisa membuat dunia berputar. Hal pertama yang mereka lakukan saat memutuskan kontrak kali ini. Cukup ganti pisau cantik saja, sekarang saya membawa puluhan juta. Selama Anda menemukan ketiga tunawisma ini dan memberi mereka uang, saya yakin mereka akan dipindahkan. Tanpa menunggu Hua Duo dan yang lainnya mengungkapkan keraguan mereka, Li Fugui menghilang ke dalam ruangan seperti hantu. Zeus dan Alisa menatap kosong. Mereka mengira kecepatan mereka cepat. Tapi saya tidak menyangka kecepatan Li Fugui akan mencengangkan. Hampir dalam sekejap mata, orang ini bisa menghilang dari pandangannya. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah, mengenai hal semacam ini, Li Fugui tahu bahwa dia tidak dapat menahannya meskipun dia tidak bahagia. Dia tahu di dalam hatinya bahwa karena pihak lain memintanya untuk mematahkan kaki ketiga orang ini, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk mengamati mereka secara diam-diam. Jika dia dengan arogan pergi berdiskusi dengan pihak lain, jika misinya gagal, dia akan kehilangan satu-satunya kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Guangming. Jadi, dia harus menemukan ketiga tunawisma ini sementara pihak lain tidak memperhatikan, dan memberitahu mereka apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Jika pihak lain setuju, dia datang begitu saja dan mematahkan kaki lawannya. Sesaat, Li Fugui mengikuti instruksi pihak lain dan mendatangi ketiga tunawisma itu tanpa ada yang menyadarinya. Dia sampai di belakang salah satu gubuk tunawisma. Dia dengan hati-hati menepuk bahu pria tunawisma itu. Pria tunawisma yang sedang tidur itu memandang Li Fugui di belakang gubuknya dengan heran. Ditanya, apa yang Anda lakukan? Li Fugui tersenyum tipis dan berkata terus terang kepada tunawisma itu, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menjadi orang kaya. Apakah Anda mau atau tidak? Menanyakan pertanyaan seperti ini, gelandangan yang berbicara secara alami mengangguk dan berkata, tentu saja saya menginginkannya. Kesempatan apa yang Anda rencanakan untuk diberikan kepada saya? Li Fugui berkata dengan serius, saya dapat memberi Anda 100.000, 200.000, atau bahkan 300.000 pisau yang indah. Gelandangan itu tiba-tiba tertawa, apakah kamu bercanda? Lupakan saja, jika kamu ingin mencuri rotiku, aku bisa memberikannya kepadamu. Kata pria tunawisma itu sambil menyerahkan sepotong roti di sebelahnya kepada Li Fugui. Li Fugui berkata tanpa daya, aku tidak ingin rotimu, aku ingin mematahkan kakimu. Gelandangan itu tiba-tiba mengambil belati yang diletakkan di bawah selimut di sebelahnya. Setelah mencabut belati itu, dia menatap Li Fugui, berkata demi kata, apa katamu, aku memberimu roti, dan kamu benar-benar ingin mematahkan kakiku. Li Fugui berkata kepada tunawisma itu tanpa ragu-ragu, sudah kubilang tadi, aku bisa memberimu kesempatan untuk membuatnya ratusan ribu dolar. Sekarang beri saya harga, jika saya mematahkan kedua kaki Anda, menurut Anda berapa banyak yang akan saya berikan untuk memuaskan Anda? Pria tunawisma itu tertegun selama beberapa detik.
Melihat ekspresi serius di wajah Li Fugui, dia berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Jika Anda dapat memberi saya 400.000 dolar AS, Anda dapat mematahkan kaki saya. Kemudian saya akan pergi ke rumah sakit dan menghabiskan hingga 20.000 dolar AS untuk memulihkan kaki saya. Selama sebagai pihak lain bersedia memberikan penawaran. Apalagi 400.000. Meski 4 juta, Li Fugui juga akan mengangguk tanpa ragu. Lagi pula, selama dia berhasil mengendalikan gerbang Guangming, dia mungkin akan memiliki uang sebanyak yang dia inginkan. Apalagi 4 juta. Berpikir seperti ini, Li Fugui berkata tanpa berpikir, "Ayo lakukan ini, saya akan memberi Anda $500.000. Pria tunawisma itu segera mengulurkan tangannya dan bertanya kepada Li Fugui, "Tolong beri saya uangnya dulu." Uang di ponselnya. Tetapi ketika dia mengeluarkan ponselnya dan menyadari bahwa dia sekarang berada di luar negeri dan tidak praktis untuk mentransfer uang langsung ke pihak lain melalui ponselnya. Pria tunawisma itu sepertinya telah memahami pikiran Li Fugui. Dia berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Ayo lakukan ini, Anda hanya perlu memberi saya deposit dulu. Dan saya bisa menunggu sampai Anda mematahkan kaki saya untuk sisa uangnya sebelum memberikannya kepada saya." Pria tunawisma di depannya, jika bukan karena bau pihak lain, itu akan menjadi sedikit tidak enak. Li Fugui pasti akan memeluk pihak lain tanpa ragu-ragu. Setelah mendapat persetujuan pihak lain, dia segera bertanya kepadanya, "Katakan padaku, berapa banyak uang jaminan yang kamu butuhkan?" Pria tunawisma itu tersenyum dan berkata, "Beri saja saya $100.000. Faktanya, pria tunawisma itu tidak mengindahkan kata-kata Li Fugui. Menurut pendapatnya, pria Tionghoa di depanku tidak ada bedanya dengan orang gila, atau bahkan lebih tepatnya. Pria Tionghoa ini benar-benar gila, siapapun yang sehat secara mental. Bagaimana dia bisa mengajukan permintaan seperti itu padanya? Tentu saja, meskipun pihak lain tidak gila. Jadi mematahkan 2 kaki dan mendapatkan $500.000 adalah hal yang sangat hemat biaya, tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya. Hanya membayangkan, andai saja aku bisa punya banyak uang sekaligus. Lalu dia bisa berbaring sepenuhnya di masa depan. Meskipun dia bisa dianggap terbaring rata sekarang. Namun menjalani kehidupan damai dengan uang dan menjalani kehidupan damai dengan mengembara adalah 2 gaya hidup yang sangat berbeda. Adapun rasa sakit di kakinya, tidak berarti apa-apa bagi tunawisma seperti dia. Di dunia ini, adakah hal yang lebih mengerikan daripada kemiskinan? Jelas tidak. Setelah Li Fugui mendapat balasan positif dari pihak lain. Jadi dia tersenyum pada pria tunawisma itu dan berkata, "Bisakah kamu meminta kedua temanmu untuk datang?" Pria tunawisma itu memandang Li Fugui dengan ragu dan bertanya, "Apa, mematahkan kakiku saja tidak cukup? Apakah kamu ingin mematahkan kakiku, kaki kedua temanku?" Li Fugui berkata dengan serius, "Jangan khawatir. Aku akan memberimu uang, masing-masing bernilai $500.000. Tunawisma itu terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka akan menemukan hal bagus seperti kue di langit. Terkejut, gelandangan itu segera bangkit dan pergi untuk memberitahu kedua temannya tentang kabar baik tersebut. Segera, keduanya datang bersama-sama. Mereka berkumpul di sekitar Li Fugui. Setelah Li Fugui bernegosiasi dengan ketiga orang itu, dia menghilang di depan mereka dalam sekejap mata. Di mana ketiga gelandangan itu melihat pemandangan seperti itu. Beberapa orang saling memandang, tunawisma terkemuka bertanya dengan rasa ingin tahu, kemana orang itu pergi. Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya. "Entahlah, orang yang tadi ada di depan kita, kenapa dia menghilang dengan suara mendesing? Apakah mungkin, dia adalah Flash yang legendaris?" Orang lain berkata. Dengan tegas, "Bagaimana bisa itu Flash? Jangan bicara omong kosong,
Tidak ada yang namanya flash di dunia ini. Pria tunawisma terkemuka itu menyeka keringat dingin di dahinya. Berbisik, mari kita tunggu. Jika dia benar-benar dapat memberi kita masing-masing $100.000, saya pikir dia pasti akan memberi kita sisa $400.000. Pada saat yang sama, Lee Fugui telah kembali ke kamar hotel. Setelah memberitahu Hua Duo dan yang lainnya tentang hasil diskusinya dengan ketiga tunawisma tersebut, Ning Jing adalah orang pertama yang berbicara dan bertanya kepada Lee Fugui dengan cepat. Fugui, bagaimanapun juga, ini $1,5 juta AS, di mana kita dapat menemukan begitu banyak uang tunai. Tanpa pikir panjang, Lee Fugui mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ye Siwei di pada saat yang sama. Beberapa orang tertawa dan berkata, apakah kamu lupa? Kami juga memiliki orang kaya seperti Ye Siwei, setelah Lee Fugui menjelaskan permintaannya. Ye Siwei langsung menyetujuinya, $1,5 juta. Bagi Ye Siwei, itu hanyalah setetes air dalam ember. Setelah sepenuhnya setuju, Ye Siwei bertanya, ngomong-ngomong, saudara, kapan kamu menginginkan uang ini? Lee Fugui berkata dengan serius, yang terbaik adalah mengirimkannya kepadaku dalam waktu 10 menit. Dia sekarang setidaknya berjarak puluhan kilometer dari Lee Fugui. Jarak yang sangat jauh. Belum lagi mengemudi. Sekalipun kita terbang, kita tidak bisa sampai di sana dalam waktu 10 menit. Lebih-lebih lagi. 1.500.000, dia juga membutuhkan banyak waktu untuk sekadar menghitung dan mengemas kotak-kotaknya. Saudaraku, apakah kamu bercanda? Kamu memintaku mengirimimu 1,5 juta dalam waktu 10 menit. Ini bukan. Ye Siwei tidak menunggu untuk menyelesaikan kata-katanya. Lee Fugui berkata dengan serius, ayo lakukan ini, saya beri waktu 5 menit, Anda sudah menyiapkan uangnya, dan kemudian saya akan meminta seseorang datang dan mengambilnya. Ye Siwei bertanya, tidak peduli siapa yang datang untuk mengambilnya, itu naik, itu tidak akan dikirimkan kepadamu dalam waktu 10 menit, ya. Lee Fugui berkata dengan tidak sabar, mengapa kamu banyak bicara? Saya meminta Anda untuk menyiapkannya. Siapkan saja 1,5 juta uang tunai untuk saya. Atau, jangan, kan? Apakah Anda akan meminjamkan saya uang ini? Mendengar ini, Ye Siwei berkata dengan tergesa-gesa, kok bisa? Oke, tidak bisakah saya menyiapkannya untuk Anda dalam 5 menit? Lee Fugui bisa dikatakan sedang berlomba melawan waktu. Dia sudah menghabiskan hampir 10 menit hanya untuk mencari ketiga tunawisma ini. Sekarang butuh 10 menit untuk menyiapkan 1,5 juta. Tapi hal baiknya adalah, Qi Kuai Chuohe mematahkan kaki ketiga gelandangan ini. Diperkirakan 3 menit sudah cukup. Berpikir seperti ini, setelah Lee Fugui menutup telepon, dia menatap langsung ke arah Zeus dan Alisa dan bertanya dengan serius, apa kabar? Jika kamu keluar dari sini, bisakah kamu kembali dalam 5 menit? Jika kamu tidak bisa kembali, aku akan melakukannya lari ke sana sendiri. Sekali perjalanan. Sekarang sudah gelap gulita, Alisa dan Zeus tidak perlu khawatir mati hangus terik matahari dalam perjalanan. Lebih-lebih lagi, mereka vampir bisa terbang. Mereka mungkin tidak secepat Lee Fugui, tapi mereka jauh lebih cepat dari mobil. Sejak mereka mengikuti Lee Fugui, mereka tidak melakukan apapun untuk Lee Fugui. Sekarang dihadapkan pada pertanyaan Lee Fugui. Keduanya bersumpah, jangan khawatir, kami pasti bisa menyelesaikan misinya. Lee Fugui mengangguk. Demi keselamatan, dia memberikan koordinat kepada mereka berdua dan menanyakannya lagi kembali sesuai waktu yang ditentukan, dia akan membiarkan mereka berdua pergi. Tidak lama kemudian, Zeus dan Elisa kembali membawa uang itu. Lee Fugui membawa 2 kotak di kedua tangannya. Dalam sekejap mata, lalu kami sampai di gang kecil. Bisa dibayangkan apa yang terjadi selanjutnya.
Kurang dari setengah jam, saat Li Fugui mematahkan kaki ketiga tunawisma tersebut dan memberikan 1,5 juta dolar AS kepada ketiga orang tersebut. Anggota Sekte Guangming yang bertanggung jawab untuk mengamati tidak jauh dari sana tercengang, melaporkan situasi tersebut kepada supervisor mereka. Billy kemudian menceritakan situasi ini kepada Henry, bos Guangmingmen di kota Nuoewe. Henry tertegun sejenak. Dia bertanya dengan tidak percaya. Apa yang Anda katakan? Pemuda ini benar-benar menyelesaikan hal ini dalam waktu setengah jam. Billy kemudian menceritakan apa yang telah mereka amati. Henry hampir pingsan. Dia berkata tanpa daya, apakah dia benar-benar memberikan begitu banyak uang kepada 3 orang tunawisma? Billy berkata terus terang, ya, saya tidak menyangka dia akan menyelesaikan tugas yang kami berikan kepadanya dengan cara ini. Apakah ini berhasil menyelesaikan misinya? Henry tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, mereka belum pernah menghadapi situasi ini sebelumnya. Setelah hening beberapa saat, Henry berkata dengan serius kepada Billy, "Oke, ikuti saja pengaturan saya dan lakukan ini." Henry menelepon Li Fugui. Li Fugui telah kembali ke hotel saat ini. Ketika dia mendengar ponselnya berdering, dia mengangkatnya dan melihat panggilan lain dari pria asing sebelumnya. Saat panggilan tersambung, pria itu berkata kepada Li Fugui kata demi kata, "Tuan Li, menurut Anda apakah misi ini telah berhasil diselesaikan?" Li Fugui mengira dia telah melakukan semuanya sendiri. Tapi dari nada bicara pria itu, dia bisa merasakan bahwa pihak lain pasti sudah mengetahui seluk-beluk semuanya. Begitu pikirannya berubah, dia bertanya kepada pria di ujung telepon, "Anda baru saja meminta saya untuk mematahkan kaki ketiga tunawisma ini tanpa ditangkap polisi. Sekarang saya telah menyelesaikan tugas sesuai instruksi Anda. Ada apa? Menurutmu aku belum menyelesaikan tugas ini?" Henry sangat marah, tapi saya juga mengerti di hati saya. Sesuai kesepakatan sebelumnya, Li Fugui memang menyelesaikan tugas ini. Oke, kamu telah berhasil menyelesaikan tugas pertama. Sekarang, silakan pergi dan lakukan tugas kedua. Dengarkan baik-baik, untuk tugas ini, kamu harus memotong sendiri Rapunzel di sebelahmu. Tangan dan kakinya, jantung Li Fugui berdetak kencang. 3 gadis di sampingnya, Hua Duo memiliki rambut hitam panjang, Zhang Jingjing memiliki rambut panjang bergelombang, dan rambut Jingjing relatif pendek. Di saat ragu, Li Fugui bertanya kepada Henry dengan serius, "Ada beberapa gadis di sekitarku sekarang. Gadis mana yang kamu ingin aku potong tangan dan kakinya?" Henry berkata dengan serius, "Itu gadis berambut hitam panjang. Selain itu, saat kamu memotong tangan dan kakimu, aku ingin kamu merekam videonya dan mengirimkan videonya kepadaku." Aku mengutuk dalam hatiku, "Bajingan, tunggu saja seperti orang gila. Jika aku memanfaatkan kesempatan ini, aku pasti akan memenggal kepala bajinganmu." Tentu saja saya pikir begitu. Namun Li Fugui belum bisa mengungkapkan apa yang dipikirkannya. Dia berpikir sejenak, jadi dia berkata terus terang kepada Henry, "Oke, saya akan menjanjikan ini padamu setelah itu." Li Fugui langsung menutup telepon. Hua Duo, Zhang Jingjing dan yang lainnya semuanya memandang Li Fugui. Jingjing buru-buru berkata, "Fugui, apakah kamu benar-benar berencana melakukan ini? Potong tangan dan kaki Hua Duo di sini, bukankah ini?" Pikiran Li Fugui berpacu. Segera, dia mengarahkan pandangannya pada Alisa. Ki Kuai Kuo dia tidak menjawab pertanyaan Jingjing. Sebaliknya, saat bangun dan berjalan ke kamar tidur, dia berkata dengan serius kepada Alisa, "Nona Alisa, ikutlah ke kamar tidur bersamaku." Dia buru-buru bertanya pada Li Fugui, "Fugui, apa yang akan kamu lakukan?"
Li Fugui tersenyum tipis dan berbisik kepada Huaduo, "Jangan khawatir tentang apa yang saya lakukan." Li Fugui menatap Alisa. Alisa mungkin memikirkan pikiran Li Fugui sekarang. Sungguh, saat dia mengikuti Li Fugui melewati pintu, Li Fugui berkata terus terang kepada Alisa, "Alisa, aku memintamu untuk masuk. Kamu seharusnya memikirkan apa yang ingin aku lakukan secara spesifik. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu menderita dalam masalah ini dengan sia-sia. Selama kamu setuju untuk membantuku menyelesaikan misi ini. Setelah aku menjatuhkan klan vampir, aku akan membiarkanmu langsung menjadi adipati klan vampir." Alisa mengetahui hal itu di dalam hatinya. Di tangan Li Fugui, dia tidak berbeda dengan ikan di talenan. Sekarang Li Fugui telah mengajukan permintaan ini. Pilihan tidak ada di tangannya, apakah dia setuju atau tidak setuju. Pada akhirnya, tangan dan kakinya pasti tidak bisa diselamatkan. Setelah memikirkan hal ini, Alisa melepaskan pikiran perlawanannya dan bertanya kepada Li Fugui dengan serius, "Tuan Li, memotong tangan dan kaki saya tidak akan berpengaruh. Saya yakin dengan keterampilan medis Anda dan fisik vampir kami, hal semacam ini tidak mungkin terjadi, dilakukan olehku. Itu tidak lebih dari menderita kesakitan. Tetapi masalah yang paling penting saat ini adalah menurut apa yang pihak lain katakan. Kamu perlu mengambil video selama penyelesaian misi ini." Sama seperti Nona Hua, itu benar, bukan apa-apa. Tapi aku, sebelum Alisa selesai, Li Fugui melambai padanya dan berkata sambil tersenyum, "Oke, jangan khawatir tentang ini. Akan membuatmu terlihat persis seperti Huaduo nanti." Selain skill pesona dan skill pikiran Li Fugui, skill penyamarannya juga tak tertandingi di dunia. Di luar rumah, Huaduo Duo, Zhang Jingjing dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Penantiannya kurang dari setengah jam, saat Li Fugui membawa keluar Alisa yang telah menjelma menjadi sekuntum bunga. Huaduo Duo berkata kepada Li Fugui dengan malu, "Fugui, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Nona Alisa mengikuti kita dengan tulus sekarang. Jika kamu melakukan ini." Li Fugui langsung menyela Huaduo kata demi kata, "Saya tahu Alisa dengan tulus berencana untuk mengikuti kami. Tetapi masalahnya adalah, jika Anda memotong tangan dan kaki Anda, bahkan jika saya dapat membantu Anda mengambilnya, itu akan mempengaruhi latihan Anda di masa depan. Dengan kurangnya vitalitas, kamu mungkin hanya bisa bertahan pada tahap saat ini. Tetapi mereka berbeda. Mereka berdua adalah anggota klan vampir. Dia memiliki kemampuan penyembuhan diri yang super. Dia hanya akan menderita sakit paling lama kurang dari 20 menit. Tentu saja, jika saya menggunakan jarum perak, dia mungkin tidak merasakannya. Kedua, saya hanya berjanji padanya bahwa setelah misi kita di negara Yingjiang selesai dan kita berhasil kendalikan klan vampir, aku akan membiarkan dia langsung menjadi adipati klan vampir." Kali ini, Zeus bertanya kepada Li Fugui dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Tuan Li, apakah yang baru saja Anda katakan itu benar? Apakah Anda benar-benar berencana menjadikan Alisa sebagai adipati klan vampir setelah Anda mengambil alih klan vampir?" Li Fugui tersenyum tipis, dan bertanya, "Apakah menurutmu aku akan berbohong kepadamu tentang masalah ini?" Zeus tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Bagaimanapun, dia sekarang adalah baron dari klan vampir. Dalam 50 tahun ke depan, dia mungkin menjadi Viskon klan darah. Tapi Alisa membutuhkan setidaknya 60 tahun untuk menjadi baron dari seorang budak. Tapi sekarang, selama tangan dan kakinya dipotong, dia bisa menjadi adipati klan vampir. Sejujurnya, vampir manapun akan tersentuh dengan kondisi ini. Setelah Zeus menjilat bibirnya yang kering, dia melangkah maju dan bertanya kepada Li Fugui,
Dengan ragu-ragu, Tuan Li, saya ingin tahu apakah Anda boleh membiarkan saya berpura-pura menjadi Nona Hua. Bisakah Anda memotong tangan dan kaki saya? Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, apa maksudmu? Saya sudah bersiap, dan sekarang Anda ingin saya mengubah seseorang. Zeus tampak menyedihkan dan berkata, Tuan Li, Anda mungkin tidak mengetahuinya di klan vampir. Jika kamu mau untuk menjadi seorang duke, Anda harus hidup setidaknya selama 200 tahun dan memberikan kontribusi yang luar biasa kepada klan vampir. Saya telah berada di pangkalan selama bertahun-tahun, dan sekarang saya hanya seorang baron kecil. Jika kamu bisa membunuhku, jika kamu mengizinkanku menjadi duke, aku bisa berlutut dan bersujud padamu. Tentu saja, transaksi antara Li Fugui dan Alisa barusan. Itu sudah membuat Zeus iri. Ketika Li Fugui melihat ini, dia berbalik dan menatap Alisa. Saat melihat ekspresi enggan di wajah Alisa, Li Fugui berkata terus terang kepada Zeus, lupakan saja, tunggu sampai lain kali, aku akan memberitahu kalian berdua, selama kalian bisa mengikutiku dengan setia dan membantuku menangani beberapa hal. Saat aku menjatuhkan klan vampir, aku bisa membuat keduanya. Kamu tokoh penting dalam klan vampir. Pada saat yang sama, setelah aku menangkap klan vampir, aku akan pergi ke Tiongkok dan membawa beberapa ramuan dari ladang pengobatanku untuk memasak lebih banyak sup obat untukmu. Lebih baik kelola anggota klan vampir. Kata-kata Qi Kuai dari Li Fugui, biarkan Zeus bersemangat. Dia mengangguk dengan tergesa-gesa. Dia bersumpah untuk mengatakan, Tuan Li, jangan khawatir, saya pasti akan mengikuti Anda dengan setia, dan tidak akan pernah ada pemikiran kedua. Faktanya, Zeus tidak berani berpikir dua kali sekarang. Karena dia mengetahuinya di dalam hatinya, pemuda Tionghoa ajaib di hadapanku ini sepertinya bisa membaca pikiranku sendiri. Setiap kali dia berbaring di depan pemuda ini, yang dia dapatkan hanyalah pemukulan yang kejam. Di sisi lain, dia hanya perlu memilih untuk mengikuti pihak lain dengan jujur. Belum lagi yang lainnya, fakta bahwa pihak lain memberinya kemampuan berjemur di bawah sinar matahari sudah cukup untuk memuaskannya. Tentu, ada hal lain selain ini, artinya, dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia memilih untuk mengkhianati Li Fugui dari awal dan sekarang berhubungan dengan para pemimpin senior klan darah, maka setelah dia kembali, dia akan dihukum oleh para pemimpin di atasnya sampai dia mati. Tapi sekarang jika dia lari kembali, kepemimpinan di atas kemungkinan besar akan menghancurkannya. Sekarang dia tidak punya jalan keluar lain kecuali mengikuti Li Fugui dengan setia. Setelah Li Fugui memahami pikiran Zeus, dia tersenyum dan berkata, bagus sekali, karena kamu sudah memikirkannya, jangan katakan apapun tentang memintaku memotong tanganmu. Sekarang kamu di sini untuk membantuku, ayo ambil video. Kurang dari 20 menit, perekaman video selesai. Li Fugui dengan cepat membantu Alisa menghentikan pendarahannya. Kemudian mereka mengeluarkan plester dan barang-barang lain yang mereka bawa ke negeri Yingjiang kali ini. Kurang dari 5 menit, saat tangan dan kaki Alisa diangkat, Li Fugui menghela nafas lega dan mencabut jarum perak yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada Alisa. Dengan ekspresi agak khawatir di wajahnya, dia bertanya, Alisa, bagaimana perasaanmu sekarang? Masih sakit? Li Fugui kaget dan bertanya dengan tidak percaya, Tuan Li, kekuatan magis macam apa yang baru saja Anda gunakan? Mengapa saya tidak merasakan sedikit pun di tubuh saya tanpa menyuntikkan anestesi? Dan bertanya pada Alisa, tapi aku melihat kamu kesakitan ketika kamu berteriak tadi. Alisa tersenyum tipis dan berkata, kalau aku tidak berteriak, mungkin siapapun yang melihat video itu akan menganggapnya sangat bermasalah. Li Fugui mengacungkan jempol pada Alisa. Dia berkata sambil tersenyum,
Jangan bertanya tentang kekuatan ilahi yang spesifik, tapi menilai dari penampilanmu barusan, kita pasti berhasil menyelesaikan misi ini. Li Fugui melangkah maju dan duduk di sofa dan mengirimkan videonya kepada Henry. Henry setelah melihat videonya, dia tercengang lagi. Dengan mulut setengah terbuka, dia berpikir, apakah pemuda Tiongkok ini benar-benar ingin bergabung dengan Sekte Guangming? Menurut penyelidikannya terhadap Li Fugui, dia tahu bahwa wanita cantik yang tinggal bersama Li Fugui sekarang semuanya memiliki hubungan yang luar biasa dengan Li Fugui. Pria kejam ini. Dia benar-benar bisa memotong anggota tubuh wanita di sebelahnya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Setelah melihat telepon dalam diam sejenak, Henry tahu bahwa jika mereka merekrut Li Fugui dengan mudah, mereka pasti tidak akan bisa benar-benar mengendalikan satu sama lain saat itu. Untuk mengetahui, ketika orang biasa menjalankan misi pertama mereka, pertahanan psikologis mereka pada dasarnya telah runtuh. Tunggu sampai misi kedua. Pertahanan psikologis akan runtuh sepenuhnya. Bersambung.